مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih di dalam kitab Hidayatul Hidayah, ingin mencari hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ta'lim, melalui kajian ilmu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tingkatan-tingkatan orang yang menuntut ilmu. Setidaknya Al-Imam Ghazali membagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah orang yang menuntut ilmu, tujuannya adalah memperbanyak bekal akhirat, menyiapkan diri kita ke rumah yang kekal. Tujuannya diantaranya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki tujuan seperti ini, kata Imam Ghazali, termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung karena tidak ada niat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, ada orang yang mencari ilmu karena dunia, karena pangkat, karena agar orang-orang memperhatikan dia. Semua wajah-wajah masyarakat menuju kepada dia. Kalau saya alim tafsir, biar saya terkenal. Tujuan seperti ini, kemudian di dalam hatinya ada perasaan hina. Kok tujuan saya gini amat sih? Kayaknya salah deh tujuan saya ini. Masih hatinya merasa tidak nyaman dengan tujuan itu. Orang yang seperti ini ada potensi su'ul khatimah, ada potensi dia wafat dalam keadaan tidak baik. Tapi kalau dia bertaubat, kembali memperbaiki dengan amal-amal yang baik, dirubah lagi niatnya, panjenengan semua duduk di malam hari ini, duduk ingin mencari ilmu Allah, ingin menghilangkan kebodohan, nambah pengetahuan bagaimana sih sebenarnya hidayah-hidayah yang Allah berikan melalui Rasulullah, melalui para salafus saleh, melalui para tabi'in, melalui para ulama-ulama, kemudian sampai kepada kita dengan pembacaan kitab-kitab seperti ini, sehingga kita mengetahui oh seperti ini. Orang yang sudah bertaubat di kelompok yang kedua ini, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa kalau sudah bertaubat. Hari ini kita akan masuk kepada kelompok yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Wa rajulun salisun. Nah, ini kelompok yang ketiga. Orang yang ketiga, istahwada alaihi syaitan. Yang sudah kalah kepada setan. Setan sudah mengalahkan dia. Mencari ilmu, banyak ilmunya, tapi kalah kepada setan. Setan sudah menaklukkan dia, menaklukkan akalnya, menaklukkan hatinya, menaklukkan segala tubuh yang ada di dalam dirinya. Kalah kepada setan. Fattahada ilmahu dari'ala ila takassuri bil ma'. Beliau ini orang yang ketiga, kelompok ketiga ini yang mencari ilmu, menjadikan ilmunya ini sebagai jalan memperbanyak harta. Ya seumpamanya menjadi ustadz kiai, kemudian hampir semua ketika ada acara-acara penting, Maulidur Rasul, biasanya kan penitia menyiapkan biasanya. Tapi kalau ustadznya kiainya tujuannya bukan itu, insya Allah selamat, karena bentuknya hadiah, bukan tujuannya dia datang kepada masjid, kepada majelis taklim, saya harus mencari uang dengan itu.
Tujuan ustadznya murni karena Allah, bukan karena harta. Jamaahnya mikirin, oh itu ustadz saya ingin memberikan hadiah kepada dia. Artinya saling melengkapi. Tapi kalau sudah ustadznya, orang yang punya ilmu, kiainya sudah mulai dari rumah, saya ditawarin gajinya berapa, kalau ngisi di sana berapa, di sana sekian, enggak jadilah kasih orang lain aja. Itu yang dimaksud dia mencari memperbanyak harta di dalam ilmunya. Wa tafakhuru bil jahi, berbangga-banggaan dengan kedudukan. Orang yang punya ilmu memang Pak Allah itu berikan kelebihan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Memang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang memiliki ilmu Allah akan tinggikan derajatnya dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang sudah takluk dengan setan ini wa ta'azzuru bi kasratil atba'i, kemudian mereka ini menjadikan jalan ilmunya ini sebagai bentuk memuliakan dirinya, mencari kemuliaan dengan memperbanyak pengikut. Orang yang punya ilmu biasanya ada saja yang ikut, ngaji ke sana ikut, ngaji ke sini ikut. Yang namanya belajar. Tapi kalau mencari ilmu itu karena pengen banyak pengikutnya, nah ini tidak baik. Tapi kalau dia tidak ada niat itu, kemudian ada yang Allah titipkan lewat dia, nah, tanpa kita ada tujuan memperbanyak jemaah, artinya memperbanyak jemaah ini untuk membanggakan diri, untuk mencari kemuliaan. Wah saya banyak, jemaah saya, potensi sombongnya ada. Ya sama, saya banyak karyawannya, ya sama. Ada potensi hati tergoyahkan. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhali. Orang yang ketiga ini menipu dengan ilmunya, dengan setiap tipuan, raja'a ayyaqdiya minad dunya, mengharapkan agar tertunaikan, tercapai urusan dunianya, wa tarahu, dan urusan hajat-hajat dia. Dia memperbanyak membaca, mengahlikan tafsir, mengahlikan fikih, otomatis punya ilmu dong, dikenal. Setelah dikenal, oh, kalau saya banyak ilmu, bisa banyak mengeluarkan buku, banyak jemaahnya, potensi kaya saya ada. Ini tidak baik. Ini sudah kalah dengan syaitan. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi, dan dia itu di dalam maksud dia yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin. Dia itu di dalam maksudnya tersimpan di dalam dirinya bahwa dia berada di sisi Allah dengan tingkatan derajat yang tinggi. Dia merasa baik di sisi Allah. Padahal yang beribadah siang malam saja itu belum tentu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang perlu disombongin, Pak. Yang beribadah saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak pernah ibadah. Orang yang berilmu saja ada potensi rusak, apalagi yang tidak berilmu. Orang yang seperti ini kemudian ingin memperbanyak harta, ingin memperbagus kedudukan, ingin memperbanyak jemaah pengikut, kemudian di dalam dirinya merasa punya tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, littisamihi bisimati ulama, karena tingkah lakunya, ciri-cirinya seperti ciri-ciri ulama. Dia merasa bagus karena memang ciri-cirinya seperti ciri-ciri ulama. Wa tarussumihi birusumihim,
dan menyerupai dia dengan rupa ulama. Yo pakai gamis, yo pakai peci, yo sarungan, ya jubahan, yo surbannya kemana-mana. Fizi wal mantiqi, di dalam pakaian dan bicaranya duduk alhamdulillah, bismillah. Itu tidak masalah kalau itunya, Pak. Bismillah dan alhamdulillahnya itu baik. Tapi ma'ataqulu bihi 'ala dunya dhahiran wa batinan. Ma'ataqulu bihi berserta rakus. Ini yang membedakan antara dia ilmunya membawa kebaikan dan ilmunya tidak disertai dengan ada rasa rakus. Khotbah sumpah didapat di sini. Berapa di sini sekian? Dapat di PT. Saya kurang enak badan, milik yang di PT. Ada potensi di situ. Ditanya di PT berapa? 5 juta, 2 juta. Ini tidak baik. Ada potensi tidak baik. Sudah begitu merasa dirinya derajatnya tinggi. Kenapa? Dirinya, berpakaiannya, ucapannya sudah seperti ulama. Seperti ini udah pakai tas, pakai peci, pakai jas, aduh, naudzubillah. Mata qulubihi 'ala dunya dhahiran wa batinan. Tapi memang syaratnya dia harus rakus. Dikasih sekian kurang. Rakus, tidak milih yang halal dan yang haram, diembat semua. Yang tidak milih dia berilmu atau tidak, kalau Allah tidak berikan ilmunya manfaat, ya habis. Kita tahu banyak yang sudah memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, akademisinya Islam, tapi dia disumpah dengan Al-Quran tidak amanah. Abahnya memang ada. Allah tidak memberikan manfaat kepada ilmunya. Fahada minal halikin. Nah, orang yang seperti ini, laki-laki orang yang nomor 3 ini, kelompok yang ketiga ini minal halikin, termasuk orang yang rusak, yang merusak. Wimanal hamqa al-mawrina, dan orang yang bodoh yang tertipu dengan setan. Ya, semakin berilmu ya setannya yang mengganggu berilmu, Pak. Dikirain iblis itu orang bodoh, makhluk yang bodoh. Tidak. Iblis itu dari langit pertama sampai ke langit ke-7 punya inisial yang baik. Hanya ketika di hadapannya Allah kemudian karena aba wastakbar, kemudian dia dijuluki dengan iblis. Kalau 1 sampai 7 keren. Misalkan dia memang sempat menjadi ketua para malaikat. Kalau memang kita beranggapan paling berzikir, ya iblis pernah paling berzikir. Apakah nanti akhir hayat kita itu wafat dalam keadaan husnul khotimah? Itu yang kemudian kita takuti. Makanya kemudian kita benih niat-niat itu. Niat-niat semua ittiwa'an ila wajhillah. Memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ketiga ini, kelompok ketiga ini termasuk orang yang tertipu dengan setan. Orang yang bodoh. Ar-raja'u muqadimun al-taubati, karena harapannya sudah terputus. Harapan orang yang ketiga ini terputus. At-taubati, dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya ini taubat kepada Allah ini sudah terputus. Kenapa? Lidhannihi, karena prasangka dia tadi berprasangka bahwa dia baik, memiliki derajat yang tinggi, dia ulama, dia sudah dekat dengan Allah, sehingga potensi taubat itu tidak ada, karena sudah merasa benar, dia sudah melangkah sesuai dengan syariat seperti itu.
Padahal dia lupa wa ghafilun an qoulihi ta'ala. Dia lupa dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa engkau berkata kepada sesuatu yang engkau tidak kerjakan? Dia nyuruh kemana-mana, tapi dia tidak kerjakan. Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini, orang yang kelompok ketiga ini termasuk dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Saya ini selain Dajjal, ada yang saya lebih takuti dari kalian daripada Dajjal. Ada yang lebih saya khawatirkan daripada kalian, melebihi daripada Dajjal. Faqila, ditanya, Rasulullah ditanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasul yang membuat engkau lebih takut daripada Dajjal? Faqala ulama usul. Dia adalah ulama usul. Apa ulama usul itu? Wa huwa kullu munafikin kasiru ilmi lisan. Dia adalah setiap orang munafik yang memiliki ilmu cakap di dalam ucapan, fasih di dalam ucapan, jahilul qalbi wal amal, tapi bodoh di dalam hati dan amal. Nol di dalam pengamanannya, nol di dalam hatinya. Dia pintar kalau nasihatin orang, pandai kalau nyuruh orang kebaikan, tapi dirinya tidak pernah melakukan itu. Ittakhadhal ilma khilfatan, kemudian dia menjadikan ilmu itu sebagai profesi. Nah itu kemudian ini yang kadang tapi nggak bisa tidur itu terus. Yata'akkalu biha, yang kemudian menjadi itu mata pencaharian. Maka sebagai ustaz itu kemudian memang satu sisi memang kalau dulu itu zamannya Imam Syafi'i memang para ulama itu sejahtera karena memang ditanggung oleh negara. Makanya beliau itu hari-harinya sering sampai menulis kitab banyak sekali. Beliau tidak ada kerjaan selain menulis kitab. Ustaz itu sebenarnya membutuhkan kitab-kitab yang kemudian dipelajari dan disampaikan kepada umat. Kita tahu kitab itu butuh dana, yang kemudian pada posisi yang lain ustadz ini harus murni karena ingin mengajar kepada masyarakat, kepada umat, menghilangkan kebodohan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya ini salah, artinya kalau kita contohkan tadi, niat kita mengajar karena Allah, karena ingin menghilangkan kebodohan, karena memang musuh orang yang berilmu itu adalah kebodohan. Kita datang kemana-mana, kita sampaikan agama, yang tidak tahu biar tahu. Tapi kalau kita datang kepada majelis itu tujuannya adalah karena hartanya, karena duitnya, ini yang salah. Ini akan menjadi ulama su'. Kita mencari kedudukan, tapi tujuannya adalah kedudukan itu bukan kepada apa sih sebenarnya dari manfaat agama itu. Itu yang salah. Tapi kalau niat kita karena Allah, kemudian jemaahnya memikirkan sumbangannya, Pak Ustadz ini butuh kitab, Ustadz ini butuh dan sebagainya, tapi bukan muncul dari kita ini lepas. Ya dikasih ya, enggak ya biasa saja. Yang penting hari ini saya bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan daripada ilmu-ilmu agama. Tapi setelah itu ada tilbabannya ulama dari masyarakat, dari warga,
ada terima kasih begini dan begitu seperti biasanya. Nah, itu hadiah yang mungkin harapannya ketika hadiah itu dimakan oleh ustadznya, dibuat ngaji, ketika dibeli bensin, pergi kemana-mana dengan bensin itu menjadi wasilah, termasuk di dalam membantu perjuangan agama. Nah, sehingga mungkin di situ yang ustadznya memang tidak ada niat karena dunia, kemudian jamaahnya tidak ada niat untuk memberikan upah kepada ustadznya, sehingga seperti itu hanya sekedar hadiah. Nah, yang ditakuti adalah kita potensi dalam menjadi ulama itu sangat dekat sekali. Ketika kami salah niat, maka alhamdulillah di beberapa kajian itu kami tidak pernah memasang tarif. Ya seberapa pun, karena kami mencoba dipertujuan. Yang kasih, yang enggak kasih ya, ketika kami hari ini bisa berdakwah. Tapi alhamdulillah Allah berikan jalan, dan semoga apa yang panjenengan berikan para donatur, para jemaah, Allah ganti dengan ribu-ribu lipatan kebaikan. Amin Allahumma amin. Nah, ini kami sangat takut sekali. Yang kami takut itu, kami takut termasuk kepada ulama seperti ini. Ya, karena memang kadang kami ngajar itu tiap hari. Kami pernah itu kami jualan itu pernah, tapi tidak sempat kami jualan itu. Karena satu minggu itu kan saya full kalau saya itu ngajar satu full. Sehingga bingung kami untuk tidak masuk kerana ini. Apakah saya termasuk kepada ulama su? Karena guru saya sampai bilang begini, ulama itu banyak, tapi belum tentu ulama akhirat. Dan kita sudah pelajari asintonasi kemarin itu kita sudah mempelajari bahwa siksa yang sangat perih, yang sangat besar itu adalah siksa kepada orang yang berilmu kemudian ilmunya tidak Allah berikan manfaat kepada dia. Nah itu kami takut kami itu bukan termasuk kepada ulama akhirat. Potensi siksa itu sebenarnya lebih banyak kepada kami. Baik, kita lanjutkan. Di dalam riwayat yang lain, kemudian lanjutannya, yad'un nasa ila Allah wa yafirru minhu. Kemudian ulama su itu mengajak kepada manusia, mengajak kepada Allah, tapi dia lari daripada Allah. Ayo sholat, tapi dia tidak sholat. Ini loh maksud. Di dalam riwayat yang lain, qala Allah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya saya lebih takut kepada sesuatu yang lebih takut sesuatu yang aku takuti dari umatku. Kullu munafiqin alimil lisan. Setiap orang yang munafik berkata A tapi di belakang B, alimil lisan, dia fasih sekali di dalam dakwah, fasih sekali di dalam menyampaikan perihal-perihal kebaikan, tapi ternyata dia tidak mengerjakan. Ini yang kemudian yang ditakuti oleh Rasulullah, yang dikhawatirkan Rasulullah, melebihi Dajjal. Nah, kita lanjutkan bagaimana pemikiran Syekh Imam Ghazali tentang hadis ini, tentang ulama su, tentang Dajjal. Kok bisa ulama su ini lebih ditakuti Rasulullah daripada Dajjal? Wahada, adapun penjelasan hadis ini, li'anna Dajjal ghayatuhul idlal. Karena Dajjal itu tujuan utamanya adalah menyesatkan. Sudah jelas, kalau Dajjal itu sudah jelas tujuan utamanya menyesatkan umat. Wa mislu hadzal alim,
Dan adapun seumpama orang alim ini, orang alim yang ketiga yang merasa dirinya luar biasa di hadapan Allah, pakaiannya pakaian ulama, bicaranya ulama, tapi ternyata dia tidak seperti itu. Dia itu mementingkan dunia, jabatan dan sebagainya. Orang yang seperti ini, wa in sarrafan nas 'anid dunya, meskipun dia memalingkan manusia dari dunia, bilisanihi wa maqalihi, dengan lisan dan nasihat-nasihatnya, fa huwa da'in lahum ilaiha bi ahwalihi wa bi a'malihi wa ahwalihi. Namun sejatinya dia mengajak kepada manusia untuk menuju dunia dengan perilakunya, dengan keadaannya. Ulama yang cinta dunia seperti ini, ulama yang cinta dunia seperti ini dan merasa dirinya baik di sisi Allah. Kalau di bagian kedua tadi, dia tujuannya memang dunia, tapi di dalam dirinya masih ada rasa hina atas tujuan itu. Tapi yang ketiga ini sudah tujuannya dunia, tapi di dalam hatinya merasa dia baik di sisi Allah. Kenapa? Ucapannya seperti ulama, pakaiannya seperti ulama, apa yang dikerjakan seakan-akan dia baik. Annahu minal muhsinin. Nah, ini yang tadi lupa. Idzir raja'u muqaddiman an taubati lidunya annahu minal muhsinin. Dia terputus, harapannya dia terputus dari taubat karena prasangkanya bahwa dia ini orang yang melakukan kebaikan. Karena dia sudah merasa melakukan kebaikan, tidak merasa berdosa, maka dia tidak ada potensi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal taubat itu kalau kita diambil dari tabah, itu kembali. Taubat itu bukan hanya untuk orang yang maksiat kepada Allah. Orang yang melakukan, ya orang yang tidak sholat sunnah, kemudian dia sholat sunnah, itu taubat, semakin dekat dengan Allah. Orang yang sholat duhanya 4 kali ditambah sampai 8 kali, itu taubat. Orang yang tidak sholat tahajud kemudian sholat tahajud, padahal dia sudah tidak melakukan dosa sehari-harinya, itu juga taubat. Artinya semakin dekat langkahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang sudah merasa baik, sudah merasa bagus, sudah merasa ahli, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dia tidak akan bertaubat, terputus sudah. Kenapa? Sudah tidak ada merasa ilah, kekurangan di dalam diri. Ini takabur sudah. Padahal la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga, maka fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Sedikit saja di dalam hatinya rasa takaburan, tidak akan masuk surga walaupun sebiji sawi. Orang yang kalau dajjal itu tadi sudah dijelaskan, tujuannya sudah memang betul-betul menyesatkan. Tapi kalau ulama yang seperti ini, orang yang alim seperti ini, walaupun menyuruh orang kepada meninggalkan dunia dengan lisan dan nasihat-nasihatnya, sebenarnya dia itu nyuruh untuk ke dunia dengan amalan dia, dengan keadaan dia. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Nyuruh jangan memperbanyak harta, di rumahnya diperbanyak harta. Nyuruh jangan korupsi, dia korupsi. Nyuruh sholat, dia tidak sholat. Nyuruh zakat, ketika dia sudah nyampe nisab, dia tidak zakat. Lupa dengan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa bisa seperti ini? Padahal dia sudah menyuruh dengan lisannya, dengan nasihatnya, tapi orang-orang kok masih tidak berpaling daripada dunia. Padahal ulama ini sudah nyuruh loh, tinggalkan dunia. Tapi dia maju dunia. Kenapa? Wa lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Bahasa keadaan, bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa lisan, bahasa ucapan. Bahasa tubuh itu lebih ampuh daripada
bahasa ucapan. Kenapa? Wa tiba'un nasi ila musya'adati fil a'mal. Watak naluri manusia kepada menolong atau membantu di dalam fil a'mali, di dalam perbuatan-perbuatan, amyadu minha ilal mutaba'ati fil aqwal, lebih condong kepada membantu, kepada berbuat ilal mutaba'ati fil aqwal, kepada mengikuti di dalam perkataan-perkataan. Mencontoh kepada perbuatan itu lebih ampuh daripada hanya mencontoh daripada lisan. Contoh, ketua DKM, ini bersihin. Belum tentu ikut langsung. Tapi ketika yuk ambil pacul, ayo. Nah, orang-orang yang tidak mau ngikutin jadi segan. Ketua DKM turun langsung, ayo. Nah, manusia itu wataknya itu lebih mau mengikuti lisan-lisan perbuatan langsung seperti ini, bahasa-bahasa tubuh. Jadi kita ini ustaz minta tolong atau masjid, membangun masjid. Tapi ustaznya cuma nyuruh-nyuruh, ini lampunya ini deh. Ya, memang ustaznya sumpamanya mahir. Ya, kalau sumpah saya kan nggak tahu instalasi, sumpamanya ustaznya juga mahir. Pembangunan juga mahir seumpamanya. Ya kalau saya nggak mahir ngurusin itu jadi dodol, nanti kan tambah bahaya. Contoh. Ketika ustadznya turun langsung daripada hanya nyuruh, ini potensi orang mengikuti itu lebih banyak daripada hanya menyuruh. Kenapa? Manusia itu lebih peka kepada mencontoh perilakunya daripada hanya mengikuti nasihat-nasihat yang lewat lisan. Ini bisa dipahami. Mencontoh lewat bahasa tubuh. Nah, ketua RT ketika kerja bakti umpamanya langsung megal, langsung megal maju, langsung masuk ke selokan. Kan nggak enak warganya kalau nggak ngikutin. Ini. Tapi kalau hanya ini umpamanya, ya masuk juga. Cuma yang ngikutin kadang sedikit. Ketimbang langsung lewat terjun kepada lapangan. Fama abzadahu hadal mawrur bi a'malihi. Adapun sesuatu yang dirusak oleh orang yang tertipu. Nah, seperti ulama-ulama ini kan tertipu kepada syaitan. Bi a'mali, dengan perbuatan-perbuatan yang tertipu. Aksaru mimma aslahu bi aqwali, lebih besar daripada apa yang diperbagus dari dirinya dengan perkataannya. Orang kerusakan orang yang tertipu itu lebih besar dari perbuatan-perbuatan memperbaiki dia, dari perbuatan-perbuatan memperbagusnya dia. Orang yang sudah tertipu itu, Pak, potensi merusak itu lebih besar daripada memperbagus. Kenapa? La yastajri'ul jahilu 'ala rubati fid dunya. Karena orang awam itu tidak akan berani senang terhadap dunia illa bistijra'il ulama'i, kecuali dengan beraninya ulama. Yang memberikan contoh kepada orang awam berani ya ulama, ya ustaz, ya kiai. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka ilmunya ini menjadi sebab beraninya seorang hamba Allah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyuruh, Pak, berpaling dari dunia, jangan cinta dunia, tapi dirinya tidak cinta, tapi dirinya malah rakus kepada dunia. Walaupun nanti itu di belakang akan ada, Pak, memang ulama-ulama itu, kalau ulama-ulama itu memang terutama Abu Hanifah itu surbannya itu disuruh perbesar, nanti di belakang itu terus baju jubahnya itu diperlebar. Kenapa? Biar nggak ngintengin terhadap ilmu. Orang nggak
anggap remeh kepada ustadz, kepada kiai ini, suruh banyak dipergede. Memang ada nanti di belakang. Cuma ini kita ini memang karena kenapa dibahas seperti ini dulu, memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama salah langkah, rusaknya luar biasa. Kenapa? Ulama itu biasanya ditiru, dan dosa dari peniru-penirunya itu akan dibebankan pula kepada yang ditiru ini. Biasanya cara sholatnya ustaznya biasanya dilihat sama jemaah itu, cara wudhunya, cara begininya, cara semua itu biasanya oleh orang awam itu biasanya ditiru. Maka kemudian yang sekecil itu saja dilihat, apalagi sampai hal-hal yang besar berkaitan tentang dunia. Akan banyak yang rusak ketika seorang ustaz, walaupun ustaz itu harus dipahami, ustaz dan kiai itu manusia, tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan. Artinya kalau memang salah, ya seorang ustaz itu biasanya tahu cara bertaubat. Ya jangan kemudian dianggap semua ustaz begini, satu organisasi agama karena sedikit melakukan syarat oknumnya kemudian diputus dipotong kompas dan semua dianggap sama. Tidak. Ya kita seumpamanya bersalah, ya kita yang penting kita niat tetap bertaubat kepada Allah. Semua itu tidak ada maksud, tidak ada yang dijaga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan begini salah, ada malaikat Jibril yang datang mengingatkan. Tapi biasanya nanti di belakang itu akan dikasih tahu, kalau dia sudah dekat dengan Allah, Allah akan jaga, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi pendengarnya, Allah akan menjadi kakinya, Allah akan menjadi tangannya. Artinya bukan Allah menjadi kaki nanti di belakang itu. Apapun yang dia perbuat akan bermuara kepada apa yang Allah ridhoi. Nanti insyaallah kita akan masuk kepada itu. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'adzalika. Dan di jiwa orang laki-laki orang yang ketiga ini, al-jahilatu yang bodoh, dirinya ini dia termasuk dirinya orang yang kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang bodoh, diri yang bodoh. Mudillatun, manja, nafsunya ini manja, ma'adzalika beserta kepada orang yang ketiga ini. Jadi nafsunya ini manja kepada dirinya. Orang yang punya ilmu tapi masih kalah kepada setan, kalah kepada nafsunya dia. Nafsunya manja nanti Pak. Kemudian nafsunya ini akan menyuruh kepada dia tumanni, membuatnya berharap kepada sesuatu yang jauh dari kenyataan. Dia akan berhayal, dia akan berharap kepada sesuatu yang sulit tercapai, yang sulit terjadi. Mohon maaf, gajinya seumpamanya 10 juta, tapi dia berharap bisa membeli pesawatnya Presiden Amerika seumpamanya. Secara akal ini kan tidak masuk akal. Masuk akal kira-kira tidak kalau kita berharap seperti itu? Kita ini akan dibisiki oleh nafsu, kita berharap sesuatu yang tidak masuk akal untuk tercapai. Waturajihi, kemudian nafsu itu akan memberikan dia berharap kepada sesuatu yang telah dia capai. Sudah dapat mobil yang sama, pengen mobil itu juga lagi. Seandainya saya punya satu lagi begini, seandainya saya punya 5 lagi mobil yang seperti ini. Padahal Allah telah berikan. Seandainya dia berikan lagi, itu akan membantir seumpamanya. Nafsunya akan manja seperti itu. Wa tad'u ila ayyamunna 'ala Allah bi'ilmi, kemudian nafsunya ini akan
akan dirinya ini akan mengungkit-ungkit, akan meminta, menyeru, akan menyeru tad'u ila ayyamunallaha ala bi'ilmi. Kemudian nafsunya ini kepada kelompok yang ketiga, laki-laki yang ketiga ini akan menyeru, meminta untuk mengungkit-ungkit, menghitung-hitung kepada Allah dengan ilmunya. Ya Allah, saya paham, saya mahir ini, saya hafal Al-Quran 30 juz ya Allah, saya tahu tafsirnya ya Allah, kok saya begini-begini saja, kok saya tidak bisa menjadi. Nah itu kemudian dia akan mengungkit-ungkit itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukhayyul ilaihi nafsuhu, kemudian membuat dia berhayal, nafsu dirinya, nafsunya dia, annahu khairun min katsirin min ibadillah, bahwa dia termasuk orang yang lebih baik dari kebanyakan daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kelompok ketiga ini akan dibisikin oleh nafsunya bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih ibadah, lebih berilmu, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan di lain kesempatan. Semoga kita, karena kita tidak tahu di dalam perjalanan kita mulai kita muda sampai sekarang ini, amalan-amalan itu sudah diterima oleh Allah apa tidak? Belum tahu. Karena kita belum tahu, maka apa yang potensi-potensi bisa menyebabkan pahala itu tidak diterima oleh Allah, kita jauhi. Di antaranya masalah urusan hati. Ya, semoga bisa mengamalkan, sedikit pemahaman, sedikit ilmu, tapi dikerjakan bermanfaat. Banyak ilmu tapi tidak dikerjakan, tidak akan bermanfaat, hanya menjadi beban kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabnya berat. Cukup sekian, Allahumma